Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ananda kelas 4 yang soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Apa itu cahaya? Kemudian manfaatnya untuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja sifat-sifat dari cahaya itu. Nah, tahu nggak nih teman-teman, kita ya dapat melihat dengan jelas benda-benda yang ada di sekitar karena adanya cahaya. Ya, cahaya yang sampai ke mata kita berasal dari sumber cahaya. Nah, sumber cahaya tersebut dapat berupa api, lampu, senter, matahari, dan sebagainya. Makanya kalau lagi mati lampu atau mati listrik, pasti kalian bingung kan? Karena mata kita tidak bisa melihat, tidak ada sumber cahaya. Nah, itu dia ya teman-teman. Maka kita bersyukur nih, kita masih diberi penglihatan oleh Allah sehingga kita bisa melihat dan bisa beraktivitas kesana kemari ya. Nah teman-teman, sumber cahaya yang paling besar yang ada di bumi adalah matahari. Nah, ada 5 sifat cahaya pada kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sifat cahaya itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Bukti cahaya merambat lurus dapat dilihat pada cahaya matahari yang melalui jendela atau lubang ventilasi ke dalam rumah. Nah, cahaya itu pasti akan membentuk sebuah garis lurus nih. Pernah nggak teman-teman lihat kejadian seperti itu? Ya kan? Ya, jadi pagi-pagi bangun tidur, ketika matahari sudah terbit dan cahaya masuk ke dalam rumah, ya pasti merambat lurus ya cahayanya ya, jadi nggak belok atau membentuk tapi merambat lurus ya. Cahaya yang berasal dari lampu ya, contohnya yang lain adalah cahaya yang berasal dari lampu senter ya. Ketika kita menyalakan senter, pasti cahayanya membentuk lintasan yang lurus. Nah, cahaya yang merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari juga terlihat pada lampu mobil atau motor. Ya, semuanya itu digunakan kita untuk menerangi perjalanan ya pada malam hari. Jadi bisa melihat keadaan jalan berkat sinar cahaya dari senter atau lampu kendaraan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai benda yang mengkilap. Cermin contohnya. Cermin memiliki permukaan yang halus dan mengkilap, sehingga dapat memantulkan cahaya dengan paling sempurna. Ya. Kalau kita pantulkan, saya arahkan cahaya ke cermin, dia bisa memantul teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Nah, salah satu sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, air yang jernih ya, plastik bening, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membuktikan hal itu bahwa cahaya dapat menembus benda yang bening ketika kita mengarahkan sebuah lampu senter ke gelas yang berisi air yang bening. Nah, cahaya tersebut dapat melalui benda bening itu, melalui air itu. Nah, itu ya, jadi cahaya dapat menembus benda yang bening. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui 2 zat yang memiliki kerapatan yang berbeda, maka cahaya tersebut akan dibelokkan. Nah, peristiwa pembelokan cahaya setelah melewati media rambatan yang berbeda disebut dengan pembiasan. Nah, pernah nggak kalian mengamati pensil yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas berisi air? Nah, maka pensil itu akan terlihat bengkok, padahal ya pensil tadi sebenarnya tetap dalam posisi yang lurus ya. Nah, sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas akan terlihat bengkok karena pensil tersebut melalui 2 zat yang berbeda. Zat pertama adalah udara, sedangkan zat kedua adalah air. Kemudian yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, warna cahaya matahari yang biasa kita lihat itu biasanya pada warna putih biasa ya teman-teman. Padahal sebenarnya cahaya matahari itu tersusun dari banyak cahaya. Disebutnya dengan polikromatis. Nah, buktinya apa? Bukti dari cahaya matahari yang disusun dari berbagai warna dapat dilihat pada
Nah, teman-teman, tadi kalian sudah sedikit membahas manfaat cahaya ya. Contohnya kalau kita lagi mati lampu atau mati listrik, pasti keadaannya gelap sehingga kita tidak bisa sama sekali melihat benda di sekitar kita. Nah, selain hal tadi ya, cahaya juga berguna untuk berbagai jenis bidang. Yang pertama adalah di bidang medis ya. Cahaya dapat digunakan untuk melakukan rongsen nih, yaitu cahaya sinar X ya. Sehingga penyakit yang ada di dalam tubuh kita dapat terlihat dengan mudah ya, atau yang pernah patah tulang di rongsen bisa kelihatan tuh bagian tulang mana yang patah, yaitu akibat sinar X ya. Nah, selain itu ya, selain sinar X tadi ada juga namanya sinar UV. Nah, sinar UV itu dapat mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh manusia. Makanya kalau bayi yang baru lahir itu ya harus dijemur. Karena apa? Karena untuk menguatkan tulangnya, vitamin D-nya. Nah, itu dari sinar UV teman-teman, dari matahari. Nah, itulah salah satu manfaat cahaya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, cahaya digunakan sebagai satuan untuk mengukur jarak antar benda di antariksa. Wah, keren banget tuh. Nah, satuan tersebut dinamakan tahun cahaya. Ya, jadi jarak antar planet atau jarak bumi ke Pluto, ke Mars. Nah, itu dihitung dari satuan cahaya. Nah, cahaya itu berguna untuk mengukur ya, menjadi satuan jarak antar benda di antariksa. Yang ketiga, cahaya digunakan dalam industri makanan. Nah, makanan yang kita makan nih, terutama produk-produk yang dalam kemasan, nah bisanya itu juga mengalami proses sinar gamma ya. Artinya di situ sinar gamma dapat membunuh bakteri yang ada di dalam makanan sehingga makanan tersebut menjadi aman untuk dikonsumsi oleh kita. Nah, ada alat-alatnya ya di pabrik. Jadi cahaya sinar gamma itu disinari ke makanannya sehingga bakteri yang ada di makanan itu atau dibungkus produk itu menjadi hilang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang keempat, cahaya dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, kalian pasti sudah tahu tentunya nih, karena sudah dipelajari di tematik semester 1 bahwa tumbuhan sangat memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis ya, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, itu tadi manfaat cahaya. Dan yang terakhir adalah cahaya juga dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang kita jemur ya kan. Coba kalau nggak ada cahaya pasti pakaiannya terasa masih basah ya teman-teman ya. Kalau terkena cahaya matahari pasti lebih cepat kering. Nah, itulah manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita terus bisa menggunakan cahaya untuk bisa berjemur ya, memulihkan kesehatan kita ya kan, karena berjemur juga baik teman-teman, apalagi yang lagi pilek nih, supaya badannya terasa hangat dan cepat sembuh ya. Itu tadi pembelajaran tentang sifat cahaya, manfaat cahaya, dan pengertian dari cahaya. Sekian pembelajaran IPA kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.